Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah pasar kita kali ini. Kalian kerasa nggak sih, dunia lagi bener-bener memanas akhir-akhir ini? Pasar global sekarang itu bukan lagi sekedar soal deretan angka merah atau hijau di layar. Ini soal siapa yang siap bertahan dan bahkan nyetak untung waktu badainya datang. Hari ini, kita bakal ngubah kekacauan geopolitik yang lagi rame di berita, jadi wawasan yang bisa langsung kalian pakai. Kita akan pakai kacamata seorang trader profesional, fokus ke risiko pasar yang nyata, dan nyari tahu strategi terbaik ngadepin volatilitas gila-gilaan, terutama di komoditas krusial kayak emas dan minyak. Yuk, langsung aja kita bedah. Nah, ini dia watchlist utama kita di sesi kali ini. Kita bakal cover geopolitik yang memanas, efek aksi militer ke harga minyak, krisis Peru dan aset safe haven, dinamika tarif impor daging sapi, dan kita tutup dengan gimana sih mindset trader sejati ngadepin krisis. Oke, kita mulai dari yang pertama. Poin nomor 1, geopolitik panas dan pasar yang bergejolak. Kondisi makro kita sekarang ini ibarat jalan tol yang lagi macet dan kacau, di mana politik dan sektor energi global lagi tabrakan dengan kecepatan tinggi. Pernah merhatiin nggak sih bedanya orang awam sama trader profesional pas ngerespons berita buruk? Kalau orang awam lihat berita ketegangan meledak di TV, bawaannya pasti langsung panik kan? Reaksi emosional duluan yang main. Tapi coba deh lihat dari kacamata trader, mereka malah sibuk persiapan. Mereka langsung mikir, wah jalur suplai mana nih yang bakal putus? Peluang tersembunyinya ada di mana nih? Orang awam ngelihat kepanikan, tapi trader ngelihat peluang. Itulah perbedaan mindset krusial yang misahin pemenang dari penonton di pasar. Lanjut ke bagian kedua, soal aksi militer dan harga minyak. Ini salah satu katalis raksasa yang wajib banget masuk radar portofolio kita saat ini. Coba kita petakan risikonya ya. Akhir-akhir ini, nama Donald Trump kan balik lagi jadi sorotan utama. Media-media di Amerika lagi rame ngebahas laporan soal Pentagon yang katanya mulai nyusun skenario aksi militer baru, bawa-bawa wilayah panas kayak Iran atau bahkan Kuba. Ingat ya, di sini kita nggak lagi ngomongin politik atau milih kubu. Kita murni ngelihat ini secara objektif sebagai katalis penggerak harga. Nah, bayangin kalau skenario di Timur Tengah beneran meledak. Risiko pasarnya jelas banget di depan mata. Gangguan suplai yang bisa bikin harga minyak dunia meroket tajam cuma dalam hitungan jam. Ini ngebawa kita ke satu prinsip dasar yang udah nempel banget di kepala para trader energi. Kalau Timur Tengah memanas, suplai energi dunia terancam. Sesimpel itu. Ini adalah akar dari strategi main di volatilitas minyak. Setiap kali ada ketegangan militer di sana, rantai pasokan langsung kena ancamannya. Para trader minyak yang udah pro pasti sekarang lagi melek banget, ngatur portofolio mereka buat nangkep peluang lonjakan harga dadakan kalau suplai global sampai beneran nyangkut. Oke, sekarang masuk ke poin ketiga, krisis Peru dan safe haven. Karena ternyata ketegangan itu nggak cuma monopoli Timur Tengah aja, kita harus nengok ke Amerika Selatan. Lagi ada efek domino yang serius banget di sana. Peru itu kan dikenal sebagai salah satu raksasa penghasil perak dan produsen emas gede di dunia ya. Tiba-tiba aja pemerintah mereka ngeluarin dekret darurat gara-gara krisis energi. Terus apa dampaknya? Efeknya langsung beruntun. Produksi tambang di sana terancam mandek. Akibatnya, suplai emas dan perak di pasar global langsung mengetat. Dan kalian pasti tahu kan, kalau barang berharga makin langka di tengah dunia yang lagi nggak pasti, arus modal investor pasti langsung putar haluan. Arah putar haluannya kemana? Betul, larinya deras banget ke aset safe haven. Di tengah volatilitas yang ekstrim, investor itu cenderung buang aset yang berisiko. Mereka buru-buru cari tempat aman buat nyelamatin modal mereka. Aset yang nilainya bakal tahan banting atau malah naik pas krisis. Kayak emas dan perak ini. Suplai yang seret bikin dua logam mulia ini makin diburu pasar secara agresif. Buat kalian yang main komoditas, ini momen klasik banget. Saat suplai terancam dan ketakutan merajalela, logam mulia itu tempat berlindung yang paling logis dan pastinya nguntungin. Kita geser ke poin keempat, tarif impor daging sapi. Kita beralih sedikit nih dari energi dan logam mulia ke sesuatu yang jauh lebih dekat sama urusan domestik dan konsumsi sehari-hari. Di saat dunia luar lagi ribut, dinamika politik domestik juga jadi katalis yang nggak kalah penting buat dipantau. Apalagi menjelang musim-musim konsumsi tinggi, sering ada wacana buat nurunin tarif impor daging sapi sementara waktu. Mekanisme ekonominya lumayan gampang ditebak. Langkah pertama, tarif impor dipangkas pemerintah. Langkah kedua, para importir dan perusahaan daging sapi langsung manfaatin momen ini karena biaya lebih murah dan suplai lebih stabil. Dan langkah ketiga, ujung-ujungnya harga daging di tingkat konsumen jadi nggak liar dan lebih terjangkau. Ada pepatah yang bunyinya gini, kalau rakyat udah susah beli daging, kursi politik juga bisa ikut goyang. Kedengarannya mungkin santai, tapi secara objektif, ini tuh fakta dasar politik dan ekonomi.
Jaga harga kebutuhan pokok kayak daging sapi tetap terjangkau, itu strategi fundamental buat jaga stabilitas politik di negara manapun. Buat para trader komoditas agrikultur, kebijakan-kebijakan populis kayak gini itu bukan sekedar berita politik biasa. Ini adalah sinyal yang sangat kuat kemana arah pergerakan arus supply dan permintaan bakal bermuara dalam jangka pendek. Terakhir, bagian kelima, mindset trader hadapi krisis. Kita udah ngebedah minyak, emas, perak, sampai urusan daging sapi. Sekarang, mari kita satuin semua teka-teki makro ini ke elemen yang paling nentuin. Elemen penentu itu adalah psikologi dan mindset kalian sendiri. Saat ini, dunia kita lagi terjebak di 3 fase makro yang krusial. Pertama, politik yang lagi panas-panasnya di berbagai belahan dunia. Kedua, sektor energi yang lagi tegang, di mana harga minyak ibarat bom waktu yang siap meledak. Dan ketiga, pasar yang super liar, tempat di mana aset aman kayak emas lagi bersinar sangat terang. Ketiga faktor ini nggak jalan satu-satu loh. Mereka bergerak barengan, nyiptain gelombang volatilitas yang luar biasa gede dan penuh sama ketidakpastian. Disinilah hukum keras pasar berlaku mutlak. Saat dunia panik, uang itu pindah tangan dari yang takut ke mereka yang udah siap. Ini benar-benar aturan emas dalam dunia trading. Kalau kalian perhatiin, transfer kekayaan pas lagi krisis itu pasti menjauh dari orang-orang yang bikin keputusan impulsif karena panik. Uang itu mengalir mulus masuk ke kantong mereka yang udah duduk tenang, menganalisa data, nyusun strategi matang, dan berani eksekusi tanpa banyak mikir lagi. Makanya, ini pengingat santai tapi serius banget buat kalian di tengah semua analisa teknikal hari ini. Pantau terus geopolitik, jangan cuma sibuk pantau story mantan, serius deh. Kalian harus tetap tajam, tetap fokus, jangan sampai distraksi pribadi bikin kalian buta sama pergeseran tektonik yang lagi terjadi di peta ekonomi kita. Peluang yang nunggu di luar sana itu gede banget dan itu butuh perhatian penuh dari kalian. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin hari ini. Portofolio kalian saat ini posisinya lagi nunggu buat panik atau malah udah diposisikan buat nangkap peluang? Coba evaluasi lagi strategi trading kalian. Tetap pantau pergerakan pasar bareng kita di sini dan pastiin kalian udah ada di sisi yang benar pas badai volatilitas ini benar-benar datang. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah pasar ini. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu di analisis kita selanjutnya. Secure the orange straps on the green container here. Got it, looks good. Check the manifest on the tablet. Rain's picking up.